Screensavers Cantina. Untuk yang baru pertama kali nonton Screensavers Cantina, ini adalah podcast spin-off. Terus-terusan dipakai spin-off dari Screensavers ID. Kalau di Screensavers Cantina ini kita mau ngebahas segala macam soal Star Wars, mulai dari filmnya, TV series, games, mainan. Walaupun gue belum punya. Masih pre-order. Pokoknya apapun yang berhubungan Star Wars kita bahas di sini. Ya, betul. Screensavers Cantina ada gue Regi Dan gue Sani. ya. Berdoa aja. Iya, betul aja. Sedih. Ya, jadi kita mau ngomongin apa di episode keempat ini, Pak? Sani. Kita mau ngomongin masih dari prequel trilogi Star Wars Ya. menuju, karena kita bikin menuju The Force Awakens yang akan rilis tanggal di sini 18 ya. 18. 18. Episode kali ini kita akan ngobrolin tentang Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Betul. Jadi menuju Force Awakens ini kita bakal ngebahas satu film Star Wars tiap minggu ya. Iya, Semoga aja. semoga bisa. Semoga bisa melewati prequel. Ya, jadi seperti yang tadi Shani udah bilang, kali ini kita bakal ngebahas Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Mungkin kita nggak bakal nge-review Enggak sih. filmnya secara keseluruhan, ya udah lama juga kan. Mungkin Udah. paling kita kayak kesan-pesan untuk George Lucas. Ceritain dulu gimana nontonnya, gimana dan di mana. Kalau gimana nontonnya tetap kayaknya episode 2 tuh masuk sini nggak sih? Masuk ya? Episode 2 tuh masuk sini, gue nonton tapi lupa di mana, di bioskop sih yang pasti. Terus itu tahun 2002 ya? 2002. Itu waktu itu apa ya? Memang kayaknya mengingat memori buruk gitu. Memang ternyata setelah dilihat episode 1 tuh gue masih suka Darth Maul gitu, masih suka ada beberapa scene yang gue suka gitu. Episode 2 ini kalau diingat-ingat, kenapa gue suka nonton Star Wars tapi versi India gitu ya. Gitu. Guling-guling ya. Emang kata George Lucas kan episode 2 ini adalah the love story gitu kan. Ya. Beneran the love story loh. Iya. Tengah film bisa love story dong. Emang tapi episode 2 ini sebenarnya kalau gue inget lagi dari 3 prequel trilogy itu yang paling gak berkesan sih buat gue. Maksudnya apa ya? Semuanya, gue udah episode 1 udahlah gitu, terus episode 2 yes, Jack Lloyd nggak ada, Jar Jar nggak ada gitu. Tapi diganti sama Hayden Christensen. Sepanjang film tuh kayaknya dia nggak ini tuh cikal bakalnya Darth Vader gitu, terus dia yang Mas remaja kan? Iya, tapi tapi digambarinnya. imo gila gitu yang Imo. Di episode 2 ini gue pengen sih ini sebagai kayak ngasih tahu Obi-Wan sama Anakin tuh deket loh gitu. Iya. Terus gimana mereka saling banter segala. Itu banternya tuh cuma scene pertama yang mereka naik lift. Oh iya pertama Itu kali doang. itu masih Padme ya. Habis itu udah sepanjang film mereka pisah gitu. Anakin sama Padme, si Obi-Wan tuh kemana-mana gitu kan. Terus yang Langsung keluar negatifnya semua. Negatifnya keluar di awal. Kalau gue pertama kali dulu nonton Star Wars episode 2 itu di VCD bajakan. Udah gitu VCD masih cam lagi. Jadi waktu itu kan gue masih bocah, masih SMP deh gue waktu itu. Sampai kelas berapa gue lupa. Habis itu masih belum terlalu peduli spoiler gitu loh. Terus gue tahu bakal muncul di bioskop, tapi gue nggak sabaran. Jadi gue langsung beli VCD aja dulu depan sekolah yang jual soalnya kan. Wah keren banget nih. Pas nonton masih cam, jadi banyak adegan-adegan kepotong. Terus tiba-tiba gue nonton kayak ada adegan Yoda berantem, terus kayak walaupun masih cam tuh kayak wah gila kan, kayak keren banget gitu kan. Walaupun sekarang setelah dipikir kayak apaan dah. Gitu. Terus akhirnya gue nonton di akhirnya nonton di bioskop, jadi nonton 2 kali. Pertama nonton di VCD dulu. Kalau yang berkesan Attack of the Clones buat gue sebenarnya banyak sih. Ini yang pertama kali nonton di bioskop, jadi kayak pertama kali ngeliat Star Wars lagi di bioskop kan. Soalnya episode 1 kan nggak ada. Minggu lalu kita udah ngomongin. Terus jadinya keren akhirnya bisa ngeliat pertarungan itu sih sebenarnya paling berkesan di bioskop tuh Obi-Wan lawan Jango Fett di pesawat. Ya kan? Iya. Itu kan soalnya soundnya bener-bener keluar banget kan, kayak yang apa sih ledakan bom itu yang boing gitu. Iya. Itu kan bener-bener enaknya nonton di bioskop gitu. Terus akhirnya bisa nonton lightsaber fight lagi, walaupun sebenarnya lightsaber fight-nya juga rada kurang sih antara yang terakhir Dooku sama Anakin sama Obi-Wan sama Yoda. Terus yang berkesan
berkesan buat gue rambutnya Obi-Wan sekarang jadi panjang. jadi ada moletnya gitu seleher. Dulu kan episode 1 kan masih kayak ada Padawan cut gitu kan. Terus di sini rambutnya panjang kayak apa namanya, kayak renegade gitu ya, nggak sepanjang itu sih, cuma gitu loh. Apalagi ya, semua gue seneng lihat Clone Trooper sih, walaupun cuma terakhir doang. Gue ngerasa Attack of the Clones ini sebenarnya awal dari prequel. Maksudnya Phantom Menace itu sebenarnya nggak perlu ada, karena tiba-tiba ini kan udah 10 tahun setelah Phantom Menace gitu. Apa yang diceritain di Phantom Menace kayaknya nggak ada yang sebenarnya ngaruh ke cerita. Nggak ada yang ngaruh ke cerita kedua dan 3 kan, gitu kan. Terus ya nggak sukanya pertama adalah tadi gue nyebutin hubungan sama Obi-Wan sama Anakin itu nggak dilihatin gimana mereka, karena di 4 si Obi-Wan bilang he's a good friend of mine gitu kan, dia nggak dilihatin gimana dia sampai akhirnya teman baik. Terus nanti pay off gimana di episode 3 mungkin kenapa Obi-Wan sampai merasa kehilangan atau sampai teriak you are my friend gitu kan, dia supposed to be the chosen one gitu kan. Itu kan kayaknya karena nggak kelihatan, maksudnya dilihatinnya juga dikit gitu, terus kayaknya nggak gitu-gitu amat sih Obi-Wan sama Anakin gitu. Soalnya yang sayang itu adalah di episode 1 tuh ngebuang kesempatan untuk memperkenalkan Obi-Wan dan Anakin. Gimana ya, sebenarnya memperkenalkan sih di episode 1, tapi karena interaksi cuma gitu doang. Jadi pas di episode 2 kayak kita baru pertama kali ngelihat mereka ngobrol bener-bener kan. Dan kayak Shani tadi bilang, pas di episode 2 mereka kebanyakan ini kepisah. Nah, si Anakin lebih banyak sama Padme, si Obi-Wan nyelidikin Clone Trooper dibuatnya gimana gitu. Jadi gimana mau ngelihat hubungan antara mereka berdua gitu. Terus apa lagi? Scene waktu dimana Padme diperintahkan untuk dibunuh sama seorang bounty hunter. Kenapa bounty hunter ngasih droid ke kaca, bolongin kacanya, ngasih ulet? Sebenarnya yang lucu kenapa? Iya. Itu ribet banget ya. Kenapa nggak droidnya aja yang di senjatanya laser, bom atau apa gitu, masukin plong, keluar 4 menit habis mati. Sebenarnya lucu itu adalah si kan Count Dooku nyuruh Jango Fett buat terus dia nyuruh lagi. Dia nyuruh bounty hunter lain buat bunuh Amidala. Begitu pakai ulet lagi kan, yang Shani bilang kayak ya ribet banget sih. Udah langsungnya tembak gitu. Kayaknya waktu gua nggak cukup nih, kayaknya lo aja deh. Didelegasiin gitu. Tapi anehnya di scene selanjutnya terus Jango Fett tiba-tiba ada kan di atas gitu, terus ngapain dia nyuruh tuh bounty hunter lain buat terlalu ribet. Ini sih sebenarnya penyelidikan Obi-Wan tuh sebenarnya menarik, tapi entah kenapa ribet banget ceritanya. Yang kayak Obi-Wan kan menyelidiki di mana Clone Trooper itu di mana Clone Trooper itu diciptakan kan di Kamino itu. Terus sebenarnya kan awalnya belum tahu, terus habis itu kayak waktu pertama kali ke Kamino yang bilang kayak si Kamino orang Kaminonya bilang ini diciptakan oleh Jedi Master Sifo Dyas. Terus kayak udah gitu nggak muncul juga orangnya, kayak aduh ribet banget sih. Sebenarnya itu kan kayak aliasnya antara Palpatine atau alias si Dooku kan untuk mesen Clone Trooper, tapi kayak ribet banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya orang yang nggak nonton Clone Wars atau baca setelahnya kayak nggak ngerti Sifo Dyas itu siapa gitu. Anakin kenapa di sini ngeselin banget ya? Maksudnya Obi-Wan nggak boleh gue begini, Obi-Wan nggak boleh gue begitu. Why? What? Why else do you think we were assigned to her if not to find the killer? Protection is a job for local security, not Jedi. That must be frustrating. It's worse. He's overly critical. He never listens. He doesn't understand. Ya elah, cuy gitu. Kayaknya Obi-Wan salah mulu gitu di mata dia. Terus kalau misalnya lu nonton juga si Anakin kelihatan kayak nafsu banget, kayak horny banget liat Amidala gitu loh. Kan Sorry, milady. Terus itu yang kayak liatnya yang mukanya kayak gitu. Terus ada adegan ini apa namanya di Naboo tuh yang malam-malam yang apa sih yang kayak pokoknya si Anakin kayak maksa gitu dong, aduh kita gitu. Terus habis itu Amidala pakai baju yang rada bondage gitu kan. Maksud gue kayak gimana sih lu bukannya nggak mau sama Anakin tapi lu malah kasih baju yang bikin nafsu. Makin sini ini Amidala kayaknya bajunya makin tipis makin minim gitu. Terus udah gitu baju yang putih juga terakhir robek lagi, kayak gimana Anakin nggak kayak udah gitu. Udah tahu Anakin kan anak yang rada sensitif gitu ya.
ngelihat Padme yang lama makin ke belakang bajunya ini ya dia pasti makin nggak tahan. Lightsaber fight-nya kurang menarik juga ya. Lightsaber kurang. Nah, di terakhir tuh nge-shootnya agak aneh gitu loh. Itu yang tiba-tiba Anakin mutusin kabel terus cuma kayak syuting sinetron mukanya Dooku sama mukanya wong. Aduh, parah banget. Bisa segitunya deh nge-shootnya. Kenapa ya? Iya sebenarnya kayaknya itu deh, mungkin karena di lightsaber fight-nya si Lucas tuh pengen nunjukin Yoda lawan Dooku banget nih gitu. Jadi yang Anakin sama Obi-Wan mungkin kayak koreografinya Yoda sesuka lo aja deh gitu. Tapi Yoda ya kayak bertentangan gitu nggak sih, maksudnya dari episode 5 dia bilang kalau Jedi itu bukan semata-mata otot dan lightsaber gitu. Tiba-tiba diliatin ke di episode 2 ini Yoda ya jumpalitan gitu. Iya. Sampai jumpalitan loncat-loncat gitu ya. Loncat-loncatan ngelawan Dooku. Tapi itu waktu gue SMP dulu, gue seneng banget sih nonton. Iya sih. Anjir, dia keren banget nih loncat-loncat gitu. Yoda kita nggak pernah lihat Yoda di prime-nya gitu kan loncat-loncat gitu. Terus menurut lo Dooku sebagai musuh utama bagus nggak? Enggak. Sebenarnya kan iya kurang ini. Tuh kayaknya kurang menacing gitu. Kita pertama dikasih Darth Vader, Darth Maul. Terus di 456 dikasih Darth Vader gitu. Kayaknya untuk dia yang jadi Darth Tyrannus yang jadi musuhnya di sini kayaknya nggak tahu ya. Christopher Lee yang almarhum sebagai aktor sih yang nggak usah diinin lagi lah gitu ya. Tapi jadi Dooku kayaknya nggak kurang gue. Tapi gue sebenarnya suka, ini agak loncat ke yang gue suka lagi. Jadi sebenarnya gue suka plotnya Palpatine di sini sih. Kan jadi plotnya dia itu adalah untuk gimana ntar dia pengen mengambil alih Republiknya jadi Empire itu adalah dengan mengadu domba dua belah pihak kan, mengadu domba Republik sama si Separatist ini. Separatist ini dipimpin sama Dooku. Jadi pinter aja sih kayak ya dia mengontrol dua faksinya diadu gitu, dan maksudnya si Dooku sebenarnya kan dibego-begoin juga ya. Kayak dibawa-bawain juga kan gitu kan. Tapi maksudnya hebat aja, itu yang gue suka dari prequel dari episode 2 dan prequel secara keseluruhan tuh ngeliat plotnya Palpatine aja. Keren. Tapi lu tau nggak siapa yang ngasih kewenang Palpatine buat ini separatis? Apa? Ada satu scene Jar Jar Binks yang ngasih kewenang kayak ada lah. Oh iya. Itu episode 2 ya? Tuh kan gue. Iya jadi udah scene-nya dikit. Buat memperjelas scene-nya gimana? Jadi sepanjang film ini si Padme itu menolak adanya undang-undang buat bikin clone trooper ini kan. Dan George Lucas seperti mendengar curahan hati para fans waktu di episode 1 kayak kenapa sih ada Jar Jar gitu. Jadi Jar Jar dikurangin. Tapi jadi di tengah-tengah film Padme harus pergi ke Naboo, dan sementara yang merepresentasikan Naboo di Galactic Senate itu kan si Jar Jar. Dan pas undang-undangnya harus dipas, si Jar Jar saya mendukung clone trooper diciptakan. Ya udah deh, hancur semua gara-gara Jar Jar deh. Jar Jar emang. Ya walaupun dia dimanipulasi Palpatine sih, cuma tetap aja kan ngeselin ya. Gitu. Ada lagi? Terus kasihan tau Hayden Christensen tuh sebelum main di prequel ini kan dia main di Shattered Glass tuh, film yang apa sih tentang wartawan itu kan. Iya, terus udah gitu di situ kan dia kayak wah ini up and coming actor nih gitu, terus tiba-tiba main di Star Wars jadi kayak dihina-hina gitu. Kasihan. Sebenarnya ya salah skrip juga sih. Salah skrip. Terus lu ngerasa ini sih, ngerasa aneh kenapa ntar mungkin di 3 ya. Owen Lars itu nggak diliatin bondnya sama anak gitu. Benar. Itu gue sempet kepikiran juga waktu dulu kan di episode 4 kayak kesannya si Owen tuh kayak pengen ngeprotek Anakin banget dari dunia luar dan secara extension Vader kan, Vader Anakin gitu. Tapi pas di episode 2 dia baru dikasih lihat yang ngobrol juga kayaknya nggak sampai 5 menit. Enggak, jadi Anakin tuh cuma datang terus nanya ibunya kemana, kasih tahu ibunya kemana, dia ngambil ibunya, terus ibunya meninggal kan, terus dia balik lagi nguburin ibunya pergi. Iya. Iya kayak kan kalau di episode 4 kan kayak si Owen tuh kesannya udah kayak kenal banget sama Anakin. Kayak gue nggak mau lu jadi kayak dia gitu. Tapi kalau gue jadi Owen di episode 2 sih kayak ya bodo amat lu, gue nggak peduli juga sama lu. Terus makanya gue pas episode 3 juga tiba-tiba udah nonton tiba-tiba Obi-Wan ngasih look
ngasih bayinya lu ke Owen Iya. Lars gitu. Itu kalau jadi Owen, lu ngapain ngasih dia ke gue terus kenal juga kan maksudnya? Iya maksudnya deket juga enggak gitu sama Mbak Babe. gitu kan. Kakak tiri doang terus deket juga kagak gitu terus. Episode 2 ini yang benar-benar pertama kali kelihatan kalau banyak banget pakai CGI kalau buat gue. Clone Troopers nggak ada yang orang sama sekali. Iya, nggak ada yang orang sama sekali. Di episode 1 tuh masih kelihatan kayak Star Wars zaman dulu deh. Walaupun ya maksudnya banyak CGI juga, CGI nggak penting, tapi di episode 1 tuh masih kelihatan pakai set beneran gitu. Kalau Iya, episode iya. 2 tuh ya ada sih set benerannya. Terus kalau misalnya lo lihat foto-foto di behind the scene-nya kayak waktu arena yang Geonosis itu ada setnya iya, juga iya, sebenarnya kayak gimana ya, set kecil gitu loh, miniatur gitu. Cuman di episode 2 ini yang mulai kelihatan kalau fake banget. Terlalu banyak green screen dan itu makin parah di episode 3 sih nanti. Oh iya. Kalau kita bahas episode 2. Iya benar kata Shani waktu adegan Clone Trooper pertama kali apa sih terakhir lagi baru tuh bener-bener gak ada yang asli ya. Nggak ada yang asli itu kayaknya tadi. Cuman model semua gitu gila. Yang Fett kirain keren mati gitu doang. Iya. Aduh parah banget deh. Ya Boba Fett matinya gitu doang sih. Iya mungkin like father like son ya. Terus dipikir-pikir emang gitu. Ya kesian banget, asem banget. Tapi gue sebenarnya lebih suka Clone Trooper dibanding Stormtrooper sih. Jangan Dari segi apa? Desain atau? Dari desain sama kekerenan. Jadi ininya setelah lu nonton Attack of the Clones, kalau misalnya ada waktu jangan langsung ke jangan langsung ke Revenge of the Sith, tapi nonton dulu Clone Wars, Star Wars The Clone Wars. Seri jangan seri. movie jelek. Iya seri. Gimana Star Wars The Clone Wars, Star Wars Clone pokoknya dia nonton Star Wars Clone Wars yang kartun. Iya, Disney. Kartun yang pertama banget itu kan? Iya. Yang kartunnya masih kartun banget dari yang bikin Samurai Jack. Oh iya. Bagus tuh. Yang dibikin Genndy Tartakovsky itu yang bikin Heeh. Samurai Jack. Tapi sayang itu bukan canon. Itu nggak canon. Heeh. Sebenarnya kayak semi canon gitu sih kayaknya kayak Tapi kalau adegan-adegan di situ tuh kayaknya di reference lagi di Star Wars The Clone Wars yang seri animasi 3D. iya, tapi kalau nggak canon di situ ada Anakin di sumpah jadi Jedi. Oh iya. Di situ ada Anakin pas di sininya kebaret kenapa? Itu ada Kalau nggak canon- Makanya itu gue menganggapnya Star Wars Clone Wars yang kartun bukan yang seri animasi itu kayak setengah canon gitu sih. Jadi mungkin kayak terjadi tapi nggak plek-plek seperti yang terjadi di Star Wars Clone Wars. Terus kalau misalnya ntar lu ada waktu juga baru nonton yang Star Wars The Clone Wars yang seri animasi. Nah itu. Gitu. Tuh cari kalau misal mau nonton itu cari chronological ordernya ada di Google kalau lu search aja chronological order. Karena katanya itu gue belum nonton sih, tapi katanya satu episode itu nggak nyambung ya. Jadi dia kayak Ada- antologi gitu ya. malah ada yang beberapa yang nyambung tapi nggak selalu nyambung sih. Itu satu episode satu adventure yang berbeda gitu. Tapi di Star Wars Clone Wars itu menggambarkan ini sih apa namanya, menggambarkan persahabatan Obi-Wan sama Anakin yang tadi kita sempat bahas itu di situ iya. itu di situ dikasih lihat banget kalau Obi-Wan sama Anakin tuh emang suka banter nggak jelas gitu sih, tapi sebenarnya emang mereka tuh temenan gitu dan memperluas universe Star Wars secara keseluruhan. Iya. Dan katanya kalau di episode 4 kan si Obi-Wan bilang Anakin itu the great pilot, katanya di Clone Wars ini diliatin kalau Iya, dilihatin banget. Gitu, jadi bagus. Jadi coba nonton Star Wars Clone Wars sama Star Wars The Clone Wars. Kalau The Clone Wars tuh yang seri animasi 3D. Jadi begitu aja ngobrol-ngobrol Star Wars episode 2 Attack of the Clones dari kita. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Semoga informatif. Ya. Jadi walaupun kita banyak ngomong negatifnya tapi tetap tonton karena itu adalah bagian penting dari Star Wars gitu. Betul. Gitu aja. Jadi sekian Screensavers Cantina episode 4 dari kita. Tolong mohon subscribe. Mohon ya. Kalau misalnya suka konten kita subscribe, klik like dan tinggalin komen kalau misalnya ada yang mau ditambahin lu suka apa enggak, lu suka Anakin dan kita senjata Anakin atau enggak gitu. Lu suka baju bondage-nya Lu suka partnya baju Amidala apa bondage-nya enggak? enggak? Ya jadi segitu aja dari kita. Ada gue Regi, Ada gue Sani. sampai di Screensavers Cantina berikutnya. Ya.